Oke, selamat sore Bu Gama. Eh, Terima kasih untuk waktunya di tengah-tengah jadwal yang pasti sangat padatnya. Eh, Bu Gama sendiri bagaimana kondisi dan kabarnya? Alhamdulillah baik, sehat gitu. Oke, Walaupun ya tambah sibuk sebetulnya ya, walaupun kerja dari rumah, cuman nggak lepas nih dari HP dan laptop gitu kayaknya. oke. Ya, pastinya kan apalagi di tengah pandemi global ini ya Bu ya. Nah, sore hari ini saya bersama dengan Ibu Indria Laksmi Gamayanti. Beliau adalah seorang psikolog klinis dan Ketua Ikatan Psikologi Klinis Indonesia periode 2017 sampai 2021 ya Bu ya. Ya, betul. Nah, di tengah-tengah kesibukan Ibu sebagai Ketua IPK Indonesia, apalagi nih Bu kesibukan Bu Gama? Saya saya bekerja di Rumah Sakit Umum Dr. Sarjito, Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Sarjito, dan juga saya di Kemuning Kembar yang saya kelola dengan cukup banyak teman-teman yang bergabung di sini. Gitu. Oke. Nah, kemarin-kemarin ini tuh saya dapat kabar dari WhatsApp gitu, kalau IPK Indonesia itu turun tangan membantu uh, banyak individu yang membutuhkan pendampingan psikologis. Nah, saya sih pengen tahu sih Bu ya, bagaimana sih situasi atau kondisi psikis seseorang pada situasi pandemi global COVID-19 ini gitu. Dan mungkin Bu Gama bisa menceritakan beberapa kasus yang terjadi. Iya. Jadi kalau saya kira kalau dibilang ini reaksi cemas ya, reaksi cemas ini sebetulnya bisa dianggap reaksi yang wajar di dalam satu situasi yang memang tidak wajar, gitu kan ya. Karena situasi pandemik ini memang membuat banyak orang menjadi cemas, kemudian menjadi panik, bahkan beberapa sampai masuk ke dalam fase depresi dengan kondisinya. Tentu saja lalu manifestasi dari kecemasan dan kepanikan ini menjadi bermacam-macam gitu. Terutama yang saya perhatikan yang terkait dengan pandemi ini adalah mereka menjadi seolah-olah merasa bahwa dirinya mengalami gejala-gejala seperti yang diumumkan atau ditunjukkan seperti itu. Ya, tentu saja di satu sisi kita sadar akan gejala menjadi sesuatu hal yang positif sehingga prevensi dan juga mencari bantuan pengobatan, tetapi ternyata tidak semuanya juga apa yang dia rasakan itu betul-betul sebuah gejala gitu. Beberapa orang merasa, aduh saya kok jadi tiba-tiba batuk, leher saya menjadi tercekat dan gatal. Ini kayaknya suhu tubuh saya naik deh, seperti itu ya. Aduh saya sesek begitu banyak. Dan ya, ini cukup banyak yang alhamdulillah ternyata lebih karena kecemasan dan ini membuat reaksi tubuh memberikan reaksi yang sama seperti apa yang dia cemaskan. Seperti itu. Nah, ketika dia merasakan gejala-gejala ini, maka kepanikan menjadi semakin meningkat. Nggak bisa tidur, lalu mau apa-apa jadi bingung, seperti itu. Sementara banyak yang sudah working from home, tetapi ya akhirnya menjadi cemas luar biasa begitu di rumah dan menjadi tidak produktif. Ini beberapa yang terjadi. Ya, Tentu sebenarnya saja untuk kasus-kasus yang memang ini kasus yang secara umum ya, tetapi tentu saja juga ada kasus-kasus yang memang sudah terdampak, apalagi yang sudah terbukti positif, ya pasti kecemasannya menjadi luar biasa. Demikian juga kami juga mendapatkan laporan dan juga kasus bahwa para tenaga kesehatan, baik dokter, perawat, ini juga sudah mengalami kelelahan fisik maupun psikis yang luar biasa. Dan saya kira ini semua memang
membutuhkan dukungan kita bersama. Saya kira seperti itu, Mbak Karen. Ya. Jadi sebenarnya apa yang Bu Gama katakan gitu, misalnya seseorang jadi mengalami gejala-gejala seperti yang pernah dipaparkan untuk COVID-19. Saya pun mengalami, Bu, gitu. Maksudnya saya Gitu pribadi, ya, berarti benar ya. maksudnya saya pribadi sampai kayak ada beberapa malam kayak aduh sesak napas nih, kayak aduh jangan-jangan apakah ini ada gejala-gejala, sampai saya berpikir kayak aduh kayaknya saya pengen memeriksakan diri gitu. Takutnya saya membawa virus tersebut gitu. Namun ternyata untuk melaporkan melaporkan diri saja tuh lumayan agak susah gitu buat saya pribadi. Entah Takut ditelepon juga kan? takut kalau ke rumah sakit takut terpapar gitu, ataupun ketika meminta dinkes ke rumah pun waktu mereka juga pasti padat banget gitu, mengutamakan yang lebih darurat gitu pastinya. Nah, tadi Bu Gama sebutkan kalau kondisi psikis para perawat atau tenaga medis pun juga kelelahan. Nah, dari IPK sendiri atau Bu Gama sendiri itu juga melakukan pendampingan psikologis kepada tenaga kesehatan juga nggak, Bu? Ya, ini sedang dalam rencana. Jadi kalau secara keseluruhan, IPK memang membentuk satgas, gitu, satgas IPK untuk membantu penanggulangan COVID ini. Dan Satgas IPK ini diketuai oleh Mbak Anne Sani, seorang psikolog klinis juga tinggal di Jakarta. Kemudian di tiap-tiap wilayah di seluruh Indonesia, kita juga membentuk Satgas IPK wilayah, seperti itu. Dan teman-teman di wilayah ini luar biasa, mereka sudah banyak membuat berbagai macam informasi dan edukasi pada masyarakat, dan juga membuka layanan-layanan online secara gratis pada masyarakat untuk menangani kasus-kasus atau ya masyarakat yang terdampak COVID ini. Seperti itu. Oke, jadi memang untuk layanan pendampingan psikologisnya lebih kepada online ya, Bu ya? Ya, tentu saja IPK itu sudah menyiapkan panduan, tidak hanya yang online saja, tetapi juga nanti kalau memang dibutuhkan untuk yang on-site. Karena seperti Mbak Karen mungkin juga sudah ketahui, psikolog klinis ini kan salah satu tenaga kesehatan, dan kita juga sudah dihubungi oleh Kemenkes dan KTKI, Komite Tenaga Kesehatan Indonesia, untuk menyiapkan SDM-SDM yang nanti bisa diterjunkan di rumah sakit khusus, seperti misalnya juga di Wisma Atlet yang sudah disiapkan untuk itu, ataupun juga di rumah sakit rujukan yang mungkin akan terjadi perluasan kapasitas untuk penampungan. Nah, akan tetapi memang pada kondisi saat ini masih diutamakan dulu untuk yang tenaga-tenaga medis dan paramedis, sementara untuk yang psikolog klinis nanti akan menunggu informasi selanjutnya, tetapi IPK sudah menyiapkan SDM-SDM untuk itu. Tentu saja itu nanti juga menunggu berbagai fasilitas, misalnya APD-nya sudah tersedia dan sebagainya. Untuk itu IPK sendiri sudah membuat panduan, Mbak Karen, panduan layanan psikologi klinis, dan itu nanti di dalam panduan itu terbagi mulai dari bagaimana kita melakukan prevensi promosi pada masyarakat, kemudian juga ketika misalnya kita harus melakukan konsultasi online, dan kita memang sebetulnya mendorong dan melakukan juga panduan pada teman-teman untuk lebih banyak melakukan konsultasi online. Walaupun kita juga menyiapkan teman-teman yang sudah siap ketika nanti dibutuhkan untuk on-site. Dari Satgas baru saja dilaporkan ada 519 psikolog klinis yang sudah menyiapkan diri kalau memang nanti dibutuhkan untuk on-site. Seperti itu, Mbak Yaren. Saya jadi penasaran ketika on-site itu berarti mereka memang juga harus memakai APD ya, Bu ya, untuk sebagai menjaga diri mereka. Iya dong, harus. Nah, karena di dalam panduan kita juga menyampaikan itu menjadi salah satu hal yang memang harus dilakukan, memakai APD. Ketika tidak ada APD, maka seorang psikolog klinis berhak untuk menunda konsultasi on-site
sampai tersedianya APD. Jadi kita juga tidak ingin dong teman-teman ini menjadi beresiko ketika mereka harus berhadapan secara langsung seperti itu. Dan memang kalau dari KTKI sendiri memang juga ada pembatasan usia, Mbak. Jadi yang bisa menjadi relawan yang onsite itu mereka-mereka yang berusia 40 atau 45 tahun ke bawah ya. 40 tahun ke bawah. Nah, karena kalau yang sudah 50 tahun ke atas kan risiko sudah lebih tinggi gitu. Nah, kalau ngelihat jumlah tenaga psikolog klinis yang akan turun ke lapangan nanti, Bu, apakah itu sudah sesuai dengan kebutuhan yang ada atau masih jauh sekali jumlah yang dibutuhkan? Ya, sebetulnya sih ya kita semua berharap kan badai ini segera berlalu ya Mbak ya. Tetapi kalau melihat kepadatan sekarang teman-teman yang juga sudah mulai menerima konsultasi online ya kayaknya kita memang masih perlu butuh kerja bareng. Kalau anggota IPK Indonesia sendiri secara keseluruhan saya perlu cek lagi di sekretariat tapi sekitar 2.700-an seperti itu kurang lebih. Dan yang tadi ketika itu harus di front line jadi di garda depan maka kan harus ada selain kesediaan juga yang saya katakan kesediaan dan kemungkinan kan itu tadi mungkin bersedia tetapi sudah tidak memungkinkan karena usia dan sebagainya. Kemarin ada misalnya seorang teman yang sangat bersemangat tapi beliau usianya sudah 50 lebih gitu. Jadi akhirnya ya kita minta bantuannya untuk sementara membantu dengan menyiapkan panduan-panduan, tetapi ya semoga nanti beliau tidak perlu untuk diterjunkan gitu karena usia yang memang sudah lebih dari 50. Itu Mbak Ger. Oke. Bu Gama sepertinya Bu Gama agak gelap ya, mungkin agak majuan boleh Bu. Sebentar. Ini backlight ya kayaknya. Tunggu dulu, benar-benar. Sebentar. Nah, ya, ini ya. Iya, betul. Udah kelihatan? Iya, dah Bu. Soalnya ini saya lagi kerja bareng sama adik-adik dengan staf saya itu kita naik dicari tempat memang supaya physical distancing-nya juga bisa kita pertahankan. Gitu. Mantap Bu. Nah, kalau kira-kira nih misalnya untuk apa sih yang bisa dilakukan seseorang yang stay at home atau work from home gitu dalam menjaga kesehatan kondisi mental mereka gitu di situasi pandemik global ini? Ya, saya kira memang kalau bekerja dari rumah tentunya perlu menjaga kesehatan dulu nomor 1, kemudian menjaga kebersihan, prosedur-prosedur standar juga perlu dilakukan gitu ya. Dan saya kira memang sudah mempunyai agenda apa-apa yang harus dilakukan. Karena bukan berarti working from home terus nggak ngapa-ngapain kan, nggak seperti itu ya. Apalagi terus nanti nongkrong-nongkrong, mudik, piknik, nggak bener tuh. Jadi pasti harus ada agenda dan harus ada target yang bisa dilakukan. Mungkin tidak hanya target-target secara formal untuk kita-kita yang bekerja punya target kerjaan memang mungkin bisa menulis atau mungkin membuat panduan, tetapi saya kira bekerja di rumah itu kan banyak sekali, bisa mulai dari membersihkan rumah yang biasanya nggak sempat, bersihin kamar, dapur, menata kembali taman gitu ya. Ini saya kira hal-hal yang bisa dilakukan juga kerja-kerja kreatif yang lain yang justru bisa mengalihkan dari perasaan cemas ataupun dari pikiran-pikiran yang aduh sedikit-sedikit sudah mikirnya ke situ terus gitu ya. Saya sih bilangnya bukan corona tapi apa sih mungkin Toyota atau apa gitu. Jadi misalnya ada orang-orang yang kemudian membuat lagu, kemudian membuat konser jarak jauh dengan teman-temannya dan itu luar biasa bagus. Nanti aku share deh. Ya, itu ada yang membuat konser dengan temannya jarak jauh dan saya kira ini sesuatu hal yang sangat positif gitu Mbak Karen. Ya saya lihat juga jadi memang ada perbedaan perilaku individu ya Bu ketika melakukan physical distancing ini. Jadi kayak
malah kita diasah untuk menjadi lebih kreatif ya, untuk terkoneksi secara sosial. Dan kalau kata teman-teman saya dalam bagaimana tetap menjaga kewarasan. Betul. Iya. Nah, Ya. terus Karena dengan kesendirian itu kan orang juga jadi cenderung untuk kalau dia diam, tidak melakukan sesuatu, maka cenderung menjadi berpikir macam-macam. Apalagi ketika mereka tidak membatasi diri dari berbagai macam informasi yang entah benar entah salah gitu ya. Tetapi iya, akhirnya pikirannya kan terus ke sana terus jadinya. Gitu. iya, 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 iya. Saya setuju banget, Bu. Nah, misalnya kalau dari tadi kan Bu Gama udah paparin gitu berbagai strategi IPK gitu dalam melakukan pendampingan psikologis pada ODP, PDP atau yang orang suspek itu. Ada lagi nggak Bu? Maksudnya selain yang Ibu Gama sendiri sampaikan dalam melakukan pendampingan psikologis itu, strategi IPK lainnya? Ya, hal lain yang kita lakukan adalah kita membuat BIMTEK, bimbingan teknik untuk teman-teman psikolog klinis yang tahap pertama kemarin kita sudah melakukan 2 sesi BIMTEK ini kepada teman-teman psikolog klinis yang sudah menyediakan dirinya untuk nanti bekerja di garda depan sebagai frontliner gitu, karena tentunya kita perlu ada penyamaan persepsi, kemudian ada penyamaan langkah-langkah apa yang harus dilakukan, dan dari 2 kali BIMTEK kemarin sudah menjangkau kurang lebih sekitar 200 psikolog klinis di seluruh Indonesia. Wow. Jadi karena ketua Satgas Wilayah adalah ketua IPK wilayah, dan kemarin mereka sudah ikut dengan teman-teman yang juga memang sudah bersedia untuk di garda depan. Nah, BIMTEK ini akan kita lakukan secara serial, begitu. Kemarin memang lebih masih pada hal-hal yang sifatnya mendasar, tetapi nanti ini akan terus kita lakukan seperti itu. Oke, nah untuk BIMTEK itu sendiri itu memang hanya dikhususkan untuk para psikolog klinis ya Bu ya? Kemarin iya, untuk tahap kemarin iya, tujuannya memang karena dari Satgas itu memikirkan untuk menyiapkan teman-teman yang memang sudah menyediakan diri tadi untuk di garda depan. Saya terpikirnya misalnya gitu, andaikan ada suatu daerah yang mungkin belum adanya tenaga psikolog klinis, nah kira-kira bisa nggak sih, misalnya kayak ada hal lain yang bisa dibagikan gitu kepada orang-orang yang pengen sekali gitu melakukan pendampingan psikologis, tapi mungkin secara kayak peer support. Ya. Nah, mereka dibekali sesuatu pengetahuan gitu, Bu. Itu memang sudah masuk di dalam agenda kita, Mbak. Tetapi teman-teman di wilayah itu sudah memberikan membuat cukup banyak media-media edukasi dan informasi, dan juga menyediakan konsultasi online secara gratis. Nanti mungkin Mbak Karen bisa melihat di web IPK, dan semua informasi itu ada di sana. Nanti mungkin bisa saya kirimkan linknya gitu untuk bisa dilihat. Okay. Dan semua wilayah sudah ada, dan biasanya mereka juga membuat tadi ada flyer, ada edukasi pada masyarakat, plus semacam informasi hotline service lah begitu ya, untuk konsultasi secara online. Seperti itu, Mbak Karen. Oke, baik. Nah, saya juga penasaran nih Bu ya. Misalnya kalau kira-kira gitu ada nggak sih prediksi ke depannya gitu? Apa sih dampak psikologis yang timbul gitu seusai pandemi global ini berlalu gitu? Ya, ini memang juga sudah begini. Kalau kita lihat pada panduan-panduan internasional yang ada menghadapi situasi seperti ini, kita kan ada 3 tahap nih, Mbak. Preparedness, kemudian respons, dan setelah itu adalah pasca, ya. Jadi kemudian nanti recovery, pada fase recovery. Memang kalau boleh dibilang saat ini kita baru sampai menyiapkan pada fase respons. Tetapi beberapa teman juga sudah mulai memikirkan nanti untuk fase recovery ini. Saya kira Mbak Karen juga tahu
ada kemungkinan terjadi PTSD, seperti itu ya. Ada kemungkinan ada kecemasan-kecemasan yang kemudian menjadi sangat panjang dan kemudian berdampak pada pola perilaku dan sebagainya. Nah ini yang kalau sekarang dilihat sajalah, kita ini secara umum kan jadi mudah curiga ya. Ada orang datang, gitu, nanti jaraknya jauh gitu. Sudah cuci tangan belum? Sudah ganti baju belum? Dan sebagainya. Ini kan ya hal-hal seperti ini kita nanti perlu melihat kecemasan-kecemasan yang kemudian berlanjut, tentunya sesuatu yang kurang sehat juga. Walaupun kewaspadaan tetap diperlukan seperti itu. Nah, saya juga penasaran, Bu. Ada nggak sih untuk terlihat gitu perbedaan sikap suatu individu gitu di kota besar dengan daerah-daerah terpencil lainnya gitu? Ada perbedaan sikap suatu individu nggak, Bu? Iya, kalau di kota-kota besar, terutama yang notabene menengah ke atas gitu ya, dan juga teredukasi, saya kira mereka akan sudah cukup banyak informasi yang diperoleh. Nah, akibatnya memang mereka menjadi lebih berhati-hati, mereka menjadi lebih waspada, tetapi di satu sisi mereka juga menjadi lebih mudah cemas kayaknya, seperti itu. Tetapi untuk masyarakat kita yang di pedesaan, beberapa yang saya amati, itu mereka tidak terlalu memahami dan tidak terlalu menyadari risikonya. Karena memang musuh kita ini kan nggak kelihatan ya. Sehingga nampaknya memang mereka tidak begitu merasakan dan mereka sebagian tetap menjalankan kehidupannya sebagaimana seperti dulu. Ya memang ini di satu sisi berisiko sih, berisiko, tetapi mungkin mereka menjadi lebih tenang begitu ya karena tidak merasa bahwa ada ancaman, walaupun cukup membahayakan. Sehingga kalau kita lihat sekarang sih di desa-desa itu aparat desa sudah mulai keliling kan, keliling, lalu mereka di bahkan mungkin dengan sedikit ancaman tidak boleh keluar, tidak boleh apa. Tetapi sebelumnya walaupun mereka sudah diberi informasi, tetapi ya kayaknya sungkan ya kalau ketemu nggak salaman, kayaknya aneh banget gitu untuk mereka. Nanti ketemu di jalan kok tidak bertegur sapa, mereka nggak ngobrol, kayaknya buat mereka jadi aneh banget. Waktunya beribadah untuk mereka akan lebih afdol mungkin kalau mereka bersama-sama berjemaah. Tiba-tiba mereka nggak boleh. Ini kan sesuatu yang di awal menimbulkan kebingungan dan juga bahkan ada beberapa yang menjadi marah atau sebel begitu dengan aturan-aturan seperti ini. Tetapi kemudian ketika mereka sudah tahu, ya akhirnya sama. Ada reaksi-reaksi panik juga yang kemudian jadi muncul. Tetapi kalau saya lihat memang kecepatannya atau mungkin waktunya berbeda dengan masyarakat-masyarakat menengah ke atas yang sudah lebih teredukasi. Saya kira gitu. Iya. Jadi memang perlu upaya lebih untuk bisa memahamkan dan menyadarkan saudara-saudara kita yang di daerah-daerah pedalaman ini, Mbak, atau ya di desa-desa. Nah, belum lagi kalau ini yang terjadi di Jogja misalnya ya, Mbak ya. Ini kemudian kan lalu datang pemudik-pemudik tuh banyak banget. Nah, pemudik-pemudik datang, ya namanya saudara datang, anak cucu datang, kan mereka juga tentunya dengan senang lah mungkin berkumpul dan sebagainya. Ini ya saya kira juga perlu juga mendapatkan perhatian kayak gitu. Iya. Di samping itu saya juga ngeliat di berita, Bu. Maksudnya untuk di Jogja sendiri saya melihat kayak banyak banget kelurahan-kelurahan setempat gitu yang udah mengisolasi diri mereka gitu. Iya, maksudnya dengan melihat situasi yang ada, penanganan medis yang ada, jadi mereka pun juga coba melindungi diri dulu ya. Dan menurut saya itu inisiatif yang bagus gitu, walaupun mungkin pemerintah pusat belum melakukan lockdown secara menyeluruh, tapi masing-masing daerah itu udah melakukan inisiatif sendiri gitu.
Halo, suaranya Halo? hilang. Iya ya. Halo, Ya. saya. Jadi walaupun maksudnya kayak mungkin pemerintah pusat belum melakukan memerintahkan untuk lockdown seluruh tempat gitu, tapi saya melihat di berita itu banyak banget daerah-daerah di Jogja sudah melakukan isolasi Iya, diri. inisiatif dari Ya. pemerintah lokal daerah. Iya, Iya. iya betul. Bu Gama, ada lagi yang mau dibagikan mungkin sebelum kita menutup obrolan sore ini, entah mungkin berbagi kisah situasi di sana atau kasus yang ditangani. Iya, jadi misalnya kalau ada, mungkin saya melihat ada 2 kasus yang mungkin bisa jadi contoh ya, yang ujungnya juga sebetulnya sama sih, kecemasan seperti yang saya sampaikan di depan tadi. Jadi karena yang bersangkutan ini adalah seseorang yang sangat educated begitu, dan dia harus bekerja dari rumah, dia betul-betul melockdown rumahnya begitu dari segala macam orang yang datang. Tapi tadi dengan kecemasan yang sangat tinggi, yang bersangkutan lalu semakin panik karena merasa batuk, lehernya gatel-gatel, terus mungkin nafasnya sesak begitu ya. Nah, kemudian kita mencoba untuk mengajak yang bersangkutan melakukan langkah-langkah. Karena yang bersangkutan ini berpendidikan cukup tinggi, saya kira udahlah informasi-informasi langkah yang harus dilakukan untuk menjaga diri dia sudah tahu. Jadi kalau begitu sekarang stop untuk membuka medsos lebih lanjut, stop untuk melihat atau mendengarkan berita lebih lanjut yang terkait dengan COVID ini. Kemudian juga dianjurkan yang bersangkutan untuk udahlah sekarang kalau mau menghibur diri bisa mendengarkan musik atau melihat film. Film pun juga silakan, tolong film bukan film yang menegangkan, atau ada tuh kan kemarin beredar film yang juga tentang virus-virus begitu ya. Iya. Apa aku nggak tahu judulnya, tetapi mending film-film yang ringan-ringan aja lah, yang mungkin bahkan film kartun anak-anak itu ya, yang kita tidak perlu terlalu berpikir keras tetapi menghibur begitu kan. Dan tentu saja lakukan hal-hal yang positif di rumah, seperti membersihkan rumah, memasak, membersihkan taman, dan kebetulan yang bersangkutan ini memang punya keterampilan untuk bermain musik, sehingga terus dia menghubungi teman-teman lamanya, kemudian dia melakukan konser jarak jauh itu tadi, dan hasilnya bagus sekali, luar biasa. Nanti aku kirim deh, Mbak. Oke, gitu ya. siap, Jadi Bu. dengan begitu yang bersangkutan bisa mengatasi rasa cemasnya. Oke. Ini kalangan yang di perkotaan middle up gitu ya. Kemudian mungkin satu contoh lagi yang sama, cemas, tapi kebetulan yang bersangkutan itu tinggal di pedesaan. Yang bersangkutan sudah terinformasi dan dia sudah tahu langkah-langkah apa yang harus dia lakukan, tapi dia cemas sekali melihat perilaku keluarga dan lingkungannya. Jadi misalnya ibunya masih ke pasar, nanti masih ketemu dengan tetangga, masih ngobrol di muka rumah, sama, reaksi-reaksi yang muncul juga sama. Nah ini kemudian ya kita bekali tadi termasuk juga diajak untuk latihan relaksasi, saya kira itu juga sangat penting. Kemudian saya kira kan cukup banyak metode-metode tapping juga yang untuk bisa meningkatkan imunitas, untuk bisa membangkitkan energi. Saya kira itu juga sangat bermanfaat selain pengalihan-pengalihan dari pikiran-pikiran yang negatif tadi. Ya, alhamdulillah juga akhirnya bisa terlampaui, dan juga walaupun yang bersangkutan itu bekerja dari rumah, kita mengusahakan untuk peer groupnya itu bisa menyapa dia setiap pagi gitu, untuk mengajak berdialog, untuk mengajak senam bersama. Saya kira dengan adanya Zoom seperti ini kan sesuatu yang cukup menguntungkan. Ini tadi saya juga dengan asisten-asisten saya ngajak, karena kami shifting ya, jadi setiap hari masuk sebagian-sebagian, kemudian yang masuk
mengajak teman-temannya yang di rumah untuk ayo kita sekarang senam pagi nih bersama-sama seperti itu. Jadi Aduh, tetap yang bisa dilakukan. iya. Gitu. Itu boleh banget Bu tadi Bu Gama sebutkan ada tapping sama relaksasi ya. Mungkin kalau nanti dari IPK ada sharing-sharing seperti itu, nanti saya juga bisa bantu sharing di media sosial saya Bu. Boleh, kita sedang menyusun tadi BIMTEK itu memang macam-macam. Ada yang sifatnya tadi mengikuti panduan kita, kemudian memakai prinsip-prinsip CBT gitu ya, tetapi juga memakai prinsip-prinsip mindfulness, itu juga kita lakukan. Nanti kalau sudah jadi, boleh deh kita share. Tapi kita sudah bikin panduan relaksasi audionya, audio panduan relaksasi sudah ada Mbak, makanya nanti bisa dilihat di webnya IPK. Oke, siap-siap. Nanti saya juga bantu share. Nah, mungkin nanti untuk terkait kontak dari IPK yang bisa dihubungi gitu apabila seseorang membutuhkan pendampingan psikologis, nanti saya juga boleh share juga ya Bu ya? Boleh, karena itu di setiap wilayah ada kok, sudah. Oke, siap. Mungkin sekian dulu kali ya Bu ya, obrolan kita sore ini. Oke, terima kasih Mbak Karen. Nanti kalau ada sesuatu bisa disambung lagi. Oke, makasih banyak untuk waktunya. Ini saya matikan dulu untuk rekamannya.